kira ada beberapa catatan terhadap wacana untuk protokol wajib vaksinasi ya, khususnya vaksinasi booster. Pertama adalah saya kira ini masih wacana, belum menjadi keputusan resmi. Kedua, ini wacana ini bukan sesuatu yang baru saya kira. Sekarang ini kan memang di pusat perbelanjaan masih berlaku protokol wajib vaksinasi yang sebetulnya kan masyarakat ini sebetulnya sudah terbiasa dengan protokol wajib vaksinasi ini. Karena protokol wajib vaksinasi itu kan sudah diberlakukan sejak Agustus 2021 yang lalu, yaitu pada saat kita telah berhasil mengendalikan varian Delta. Nah, kemudian pada saat itu pemerintah memberikan pelonggaran kepada pusat perbelanjaan dan juga fasilitas publik lainnya untuk memberlakukan protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan jadi saya kira ini bukan sesuatu yang baru bagi pusat perbelanjaan maupun bagi masyarakat. Dan tentunya saya kira sekarang kalau memang ini mau diberlakukan protokol wajib vaksinasi booster, saya kira sudah terbiasa ya. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dengan wacana pemberlakuan vaksinasi booster ini. Namun memang pusat perbelanjaan mencatat beberapa hal penting. Antusiasme masyarakat terhadap vaksinasi booster ini sempat melonjak cukup tinggi pada saat menjelang mudik. Ini kan setelah 2 tahun lebih kita tidak boleh mudik, tahun ini kan boleh mudik. Jadi saya kira sesuatu yang menggembirakan pada sebelum Idul Fitri yang lalu. Namun pada saat itu kan pemerintah memberlakukan ketentuan bahwa boleh mudik tapi dengan syarat sudah vaksinasi booster begitu. Nah, pada saat itu terjadi lonjakan permintaan untuk vaksinasi. Nah, pusat perbelanjaan mencatat hal tersebut karena pusat perbelanjaan sejak awal program vaksinasi sampai dengan saat ini masih menyelenggarakan sentra vaksinasi di hampir semua pusat perbelanjaan. Jadi pusat perbelanjaan tahu persis bahwa sebelum mudik itu antusiasme begitu tinggi, kemudian Idul Fitri, setelah Idul Fitri ternyata memang antusiasmenya melandai. Jadi saya kira ini menjadi satu catatan melandai sehingga harus kita dorong lagi antusiasme masyarakat ini untuk segera bisa melakukan vaksinasi booster. Kenapa? Karena sudah terbukti bahwa vaksinasi adalah salah satu faktor yang menjadi faktor utama di dalam kita pengendalian penyebaran COVID-19. Jadi saya kira kan contoh misalkan, bukan contoh, saya kira kita bandingkan antara varian Delta, pada saat varian Delta itu kan terjadi lonjakan cukup sangat tinggi, dan pada saat itu terjadi chaos, rumah sakit penuh, oksigen kurang, dan kemudian kita bandingkan dengan pada saat varian Omicron. Pada saat varian Omicron relatif jauh lebih terkendali daripada varian Delta. Salah satu penyebabnya adalah karena pada saat varian Delta tingkat vaksinasi masih sangat rendah. Tetapi pada saat varian Omicron tingkat vaksinasinya sudah tinggi, bahkan sudah hampir mencapai 100%. Di beberapa kota bahkan sudah lebih dari 100%. Jadi saya kira sudah menjadi bukti bahwa salah satu kunci utama itu adalah vaksinasi. Nah sekarang jadi saya kira harus didorong lagi antusiasme masyarakat untuk vaksinasi booster yang tadinya sempat meninggi menjelang mudik, kemudian turun, melandai setelah Idul Fitri. Saya kira karena merasa waktu itu kan dikhawatirkan setelah Idul Fitri terjadi lonjakan jumlah kasus positif. Tetapi kan memang tidak terjadi begitu ya, relatif terkendali. Ini juga melihat dari kekhawatiran yang terjadi begitu di lapangan terhadap para pelaku usaha di pusat perbelanjaan. Kenapa? Memang ataupun timbul begitu terkait kekhawatiran bila kebijakan juga nantinya bisa merembet menjadi pembatasan operasional pusat belanja juga. Iya, saya kira tadi saya sudah singgung di awal bahwa vaksinasi menjadi salah satu kunci kita di dalam pengendalian. Indonesia berhasil mengendalikan COVID relatif jauh lebih baik dari negara-negara lain. Salah satu kuncinya adalah karena vaksinasi. Kalau ini terjadi, kita jadi lebih baik kita memperlakukan protokol wajib vaksinasi daripada terjadi lagi nanti penutupan usaha ataupun pembatasan usaha, pembatasan operasional dan sebagainya. Kalau sampai itu terjadi lagi, dampaknya akan jauh lebih besar dari 2020 dan 2021. Kenapa? Karena saat ini kita sedang mengalami dampak dari ketidakpastian global.
BBM naik, listrik naik, gas naik, semua biaya-biaya naik, biaya produksi dan sebagainya. Kita sekarang dalam kondisi yang sangat sulit dari sisi daya beli masyarakat dan sebagainya. Kalau sampai terjadi lagi penutupan usaha, kalau sampai terjadi lagi pembatasan operasional, dampaknya akan jauh lebih berat. Nah, jadi saya kira lebih baik kita cepat mendorong vaksinasi booster daripada terjadi lonjakan jumlah kasus positif lagi yang mengakibatkan penutupan operasional. Jadi saya kira demikian. Jadi lebih baik kita mendukung program vaksinasi booster ini. Demikian.